dan para sahabatnya. Ibu-ibu jemaah majelis taklim yang saya hormati, sebelum tausiah dimulai, mari kita bersama-sama bacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat At-Tahrim ayat 6 yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu, penjaganya malaikat yang kasar dan keras, yang tidak durhaka kepada Allah terhadap apa yang Dia perintahkan kepada mereka, dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkannya. Ibu-ibu jamaah majelis taklim yang saya hormati, marilah kita lanjut kepada tausiah agama yang akan disampaikan oleh Ustaz Samsul Basri dengan tema 10 program keluarga masuk surga. Kepada Ustaz saya persilakan, waktu berlangsung sampai pukul 11.15, dilanjutkan sesi tanya jawab. Kepada Ustaz saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in, amma ba'du. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Walhamdulillah ala kulli hal wa na'udzu billahi min hali ahli nar. Para ummahat, para akhwat, ibu-ibu sekalian, Majelis Taklim Masjid Babut Taubah azanillahu wa iyyakunna ajma'inna. Senantiasa kita berharap dan terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang menggenggam hidup dan juga mati kita semua. Semoga Dia memanjangkan umur kita dalam kebaikan dan dalam ketaatan di sisinya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keberkahan terhadap apa yang Allah rezekikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membaguskan amal soleh kita semua. Semoga dosa, kesalahan, kehilafan dan kealpaan kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua direzekikan menutup usia dalam keadaan husnul khotimah. Dan senantiasa pula kita berharap kepada Allah bahwa kita tidak hanya dimudahkan berkumpul di tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu di rumah Allah Subhanahu wa taala ini, tapi kita pun dikumpulkan Allah dan bertetangga di tempat terbaik di akhirat, di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Para ummahat azanillahu wa iyyakunna ajma'inna, insyaallah pada kesempatan yang sangat berbahagia ini bersama-sama kita akan mendalami dan mengkaji program masuk surga bersama dengan keluarga. Dan insyaallah dari tadabbur surat Ar-Ra'du ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22 akan kita uraikan 10 program. 10 program bersama dengan keluarga masuk ke dalam surga. Dan tentu ini adalah cita-cita kita semua, harapan kita semua, agar supaya kebersamaan yang kita bangun dengan keluarga tercinta di dunia ini tidak hanya sebatas umur di dunia, tapi juga berlanjut di akhirat. Allah mengatakan fayanqalibu ila ahlihi masrura, dikumpulkan di dalam surga dalam keadaan gembira bersukacita. Itu yang kita harapkan. Dan tentu kita pun juga berharap agar kita tidak satupun dari anggota keluarga kita yang masuk ke dalam neraka. Makanya tanggung jawab kita bersama di dalam anggota keluarga, ibu sekalian, sebagaimana ayat yang dibacakan, ku anfusakum wa ahlikum
naro, menjadi kewajiban dan tanggung jawab kita bersama, agar supaya tidak ada satu anggota keluarga kita yang masuk ke dalam neraka. Ibu sekalian, sebelum kita masuk kepada landasan tentang 10 program ini, saya ingin menyampaikan terlebih dahulu bahwa di dalam Al-Quran ada 4 model keluarga. Ada 4 model keluarga yang diangkat di dalam Al-Quran dalam kaitannya kebersamaan di dunia dan kebersamaan di akhirat. Model yang pertama, ibu sekalian, adalah model keluarga yang membangun cinta kasih kebersamaan di dunia dalam kebaikan dan dalam ketaatan, sehingga di akhirat mereka pun kembali bersama di dalam surga. Ini adalah model keluarga Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Mereka membangun cinta kasih di dunia dan kemudian kembali bersama, bertemu di dalam surga Allah. Ini model pertama. Model kedua, ibu sekalian, yaitu ada salah satu anggota keluarga yang masuk neraka. Apakah suami yang masuk neraka ataukah istri yang masuk neraka? Model kedua adalah suami masuk neraka, istri masuk surga. Diangkat di dalam Al-Quran kisah tentang istri Fir'aun, di mana Fir'aun laknatullah alaih kekal di dalam neraka, sedangkan sang istri masuk ke dalam surga. Namun ibu sekalian, yang perlu kita tegaskan adalah bahwa Fir'aun sangat-sangat menjalankan perannya sebagai suami kepada istri dan sangat mencintai istrinya, ibu sekalian. Di antara bukti kecintaan Fir'aun kepada sang istri adalah bagaimana permintaan sang istri untuk supaya Musa dirawat dan dibiarkan hidup di istana, menjadikan hati Fir'aun yang keras tadinya menjadi luluh karena permintaan sang istri. Kalau bukan karena kecintaannya yang begitu besar kepada istri, maka bayi Musa pun akan dibunuhnya. Sebab semua bayi-bayi dari Bani Israel yang terlahir laki-laki langsung digorok di depan ibunya, ibu sekalian. Tapi Allah mengirim bayi Musa sampai ke istana dan diketahui bahwa bayi Musa adalah bayi dari wanita Bani Israel. Begitu akan dibunuh, ternyata sang istri meminta kepada Fir'aun permintaan khusus agar supaya bayi ini jangan dibunuh, agar supaya bayi ini tumbuh dan besar di istana. Dan Fir'aun karena cinta dan sayangnya kepada istri, permintaan sang istri dikabulkan. Sayangnya ibu sekalian, Fir'aun kekeh dengan kekafiran, maka dia kekal di dalam neraka, dan istri beriman kepada ajaran Musa alaihissalam, dan dia pun masuk ke dalam surga nantinya. Ada juga model yang ketiga, yaitu suami masuk ke dalam surga dan istri masuk ke dalam neraka. Yaitu bagaimana di dalam Al-Quran diangkat kisah Nabiullah Lut alaihissalam dan Nabiullah, siapa ibu sekalian? Nabiullah Nuh alaihissalam, di mana Nabiullah Lut masuk ke dalam surga tapi istrinya masuk ke dalam neraka. Demikian pula Nabiullah Nuh alaihissalam, istrinya masuk ke dalam neraka. Tapi ibu sekalian, sang istri telah menjalankan peran terbaiknya sebagai istri. Saya ulang sekali lagi, bahwa sang istri sangat mencintai suaminya dan telah memberikan peran terbaik sebagai istri kepada suami, melayani dan mengurus suaminya. Hanya saja kekurangannya satu, dia tidak mau beriman dengan apa yang menjadi keimanan suami, yaitu bertauhid kepada Allah. Dia tidak mau beriman kepada apa yang menjadi ajaran suami mereka, sehingga mereka mengkafiri ajaran atau akidah suami mereka. Tapi dalam urusan peran dia sebagai istri, mereka telah sebaik-baiknya menjalankan peran. Dan Lut serta Nuh sangat mencintai istrinya. Tapi sayangnya sang istri tadi, mereka tidak mau bertauhid.
sehingga kebersamaan di dunia tidak bersama di akhirat. Dan yang terakhir ibu sekalian, suami istri membangun kecintaan dan kebersamaan, kekompakan di dunia, tapi sayangnya mereka bersama-sama di dalam neraka. Siapakah mereka ibu sekalian? Abu Lahab. Abu Lahab dan istrinya, sehingga turun ayat tabbat yada Abi Lahab. Jadi celakalah Abu Lahab dan juga celakalah istrinya. Mereka nanti atau sang istri membawa kayu bakar ibu sekalian, dikarenakan di dunia dia menghalangi jalan dakwah. Di dunia menghalang-halangi umat untuk mengenali Nabi, menghalang-halangi umat untuk mengikuti ajaran Rasulullah. Abu Lahab dan istrinya kompak mereka, tetapi kemudian keduanya masuk ke dalam neraka. Nah ibu sekalian, kita berharap semuanya berada pada model yang pertama. Kita dan keluarga kita, suami kita, anak-anak kita bersama-sama di dalam surga. Ibu sekalian, ini adalah landasan di dalam surat At-Tur ayat 21 yang nanti akan kita kaji surat Ar-Ra'du, ya, surat Ar-Ra'du ayat 13. Tapi ini salah satu landasan di dalam Al-Quran, bahwa kelak orang-orang yang beriman akan bersama dengan anak keturunannya. Selagi anak keturunannya juga beriman di dunia, maka mereka akan berkumpul di dalam surga, dipertemukan kembali di dalam surga. Sehingga Allah mengatakan walladzina amanu, dan orang-orang yang beriman, wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin, dan keturunan mereka pun mengikuti mereka dalam keimanan. Maka dikarenakan di dunia mereka beriman, keluarga besar beriman, alhaqna bihim, kami pertemukan mereka, yaitu orang tua mereka, zurriyatahum, dengan keturunan mereka, wa ma alatsnahum min amalihim min syai'in, dan Allah tidak menyia-nyiakan amalan-amalan kebaikan yang telah mereka lakukan di dunia. Allah tidak menyia-nyiakan keimanan dan amal soleh yang telah mereka jalani di dunia, melainkan hal itulah yang menjadi sebab kebersamaan di dunia Allah jadikan kebersamaan itu langgeng di akhirat. Kullu mri'in bima kasabarahin, dan setiap orang akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang dia kerjakan. Baik, ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kita perhatikan ayat tadi, dan orang-orang yang beriman beserta anak cucu mereka yang mengikuti mereka dalam keimanan, kami pertemukan mereka dengan anak cucu mereka di dalam surga, mengisyaratkan pentingnya program penanaman nilai-nilai keimanan dalam anggota keluarga secara turun-temurun, harus diajarkan dari orang tua ke anak, dari anak ke anak lagi, dan terus demikian sampai generasi ke generasi terakhir dari pertalian nasab kita. Itulah syarat penting untuk masuk dan berkumpul sekeluarga di dalam surga. Berarti di sini ibu sekalian, pentingnya pelajaran sejarah ibu sekalian, dan pentingnya kita sebagai orang tua itu, sebagaimana doa Ibrahim, waj'alli lisana sidqin fil akhirin, ya Allah jadikanlah aku sebagai orang tua yang menjadi buah bibir kebaikan bagi keturunanku. Anak-anak kita nanti mengenang kita sebagai orang tua yang soleh dan soleha, sebagai orang tua yang mendidik anak-anaknya dengan Quran, dengan Islam, sehingga sang anak menceritakan lagi kepada anaknya bahwa kakekmu, nenekmu dulu mereka cinta dengan Al-Quran, aktif dalam pengajian-pengajian Quran. Mereka mengajari kami Al-Quran, maka sekarang kami akan mengajarkan kepadamu, supaya meskipun sekarang ini kamu tidak berjumpa dengan kakek dan nenekmu, tapi mudah-mudahan kamu berjumpa di surga. Begitu kita ajarkan turun-temurun dari generasi ke generasi. Kita wasiatkan kepada anak kita ibu sekalian, kalau kita menjelang kematian wasiatkan, nah ajarkan kepada anak-anakmu keimanan, ketaatan, supaya kita berjumpa di dalam surga. Mungkin
saya tidak akan ketemu dengan anakmu yang kesekian, atau cucu saya yang kesekian mungkin saya tidak ketemu, tetapi saya berharap di surga bisa melihat mereka. Wasiatkan seperti itu ibu sekalian. Bukan hanya harta yang kemudian kita berwasiat, tetapi juga pentingnya mewasiatkan ilmu ibu sekalian. Sebagaimana Nabi mewasiatkan kepada umatnya, aku tinggalkan kalian dua hal. Kalau kalian berpegang teguh dengan dua hal, kalian tidak akan tersesat selamanya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Itu wasiat Nabi ibu sekalian. Sehingga kata para ulama, Nabi tidak meninggalkan harta untuk umatnya, tapi Nabi meninggalkan untuk umatnya ilmu. Itulah kekayaan. Sehingga siapa yang mengkaji dan mendalami ilmu, dia telah mendapatkan warisan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ibu sekalian, program penanaman nilai-nilai keimanan dalam anggota keluarga dapat diturunkan, dapat dirumuskan dari Quran surat Ar-Ra'du, surat yang ke-13 ayat 20 sampai 22. Jadi sangat mudah ibu sekalian. Sudah ada petunjuknya di dalam Al-Quran. Selanjutnya silakan kita buat poster di rumah kita, buat 10 program bersama keluarga masuk surga. Bukan hanya foto-foto kita yang kita pajang, tapi di atasnya, di atas foto-foto keluarga besar kita, insya Allah bersama di dalam surga. Lalu di bawah foto-foto itu 10 program bersama keluarga masuk surga ibu sekalian. Bukan hanya hiasan-hiasan yang kemudian mewarnai dinding-dinding rumah kita, tapi 10 program bersama keluarga masuk surga harus terpajang ibu sekalian. Buat bingkai yang bagus. Supaya apa? Dilihat selalu oleh anak kita dan tertanam di dalam jiwanya. Ini yang harus kita perjuangkan selagi hidup di dunia. Baik, ibu sekalian, kita mulai mengkaji surat Ar-Ra'du ayat 20 dan programnya sampai ayat yang ke-22. Dan sekarang kita mulai di ayat yang ke-20. Saya bacakan ayatnya ibu sekalian. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Boleh diikuti ibu sekalian? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yufuna bi ahdillah wa la yanquduna al-mitsaq. Baik. Dari ayat ini ada 2 program utama ibu sekalian. Dari ayat ini ada 2 program utama. Tapi kita terjemahkan dulu. Allah berfirman, alladzina, yaitu orang-orang yang yufuna bi ahdillah. Mereka memenuhi, mereka melaksanakan, mereka menjalankan dan mereka menyempurnakan janji mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Wala yanqudunal mitsaq, dan mereka berjuang selagi hidup di dunia tidak merusak perjanjian tersebut. Nah, dari sini ada 2 program ibu sekalian. Program yang pertama adalah program memenuhi janji dengan Allah. Program memenuhi janji dengan Allah, yaitu ayatnya alladzina yufuna bi ahdillah. Ini program pertama. Kita tulis di spanduk, dibuat bingkai besar ibu sekalian, atau di poster, memenuhi janji dengan Allah. Pertanyaannya, apa janji kita dengan Allah ibu sekalian? Janji kita dengan Allah adalah apa yang kita disunnahkan untuk dibaca setelah takbiratul ihram dalam doa iftitah. Itulah janji kita kepada Allah ibu sekalian. Dan janji itu diabadikan di dalam surat Al-An'am
ayat 162 sampai 163. Allah berfirman, "Kul." Apa itu kul? Katakanlah, berikrarlah, berjanjilah. Apa ikrar? Apa janji kita kepada Allah? Inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin. Ini janji kita ibu sekalian. Jadi kalau anak-anak kita bertanya, "Bunda, apa janji kita kepada Allah?" Ini aja janji kita kepada Allah. Kita berikrar dan kita berjanji, solatku, ibadahku, termasuk nusuk di sini maknanya kurbanku. Solatku atau ibadahku, ibadah itu mencakup ibadah hajinya, ibadah umrohnya, baik mahdo atau gairu mahdo atau kurban, karena nusuk juga bermakna kurban. Solatku dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi rabbil alamin, untuk Allah Rabb semesta alam, la syarika lahu, tidak ada sekutu untuk Allah atau bagi Allah, wa bidzalika, dan karena itu umirtu, aku diperintah untuk mentauhidkan Allah, diperintah untuk tidak melakukan kesyirikan, wa ana awwalul muslimin, dan saya akan menjadi yang terdepan dalam memperjuangkan Islam dan kaum muslimin. Selalu terdepan ibu sekalian dalam urusan Islam dan kaum muslimin, ya. Nah, jadi ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, inilah ikrar kita atau janji kita kepada Allah, dan janji ini disyariatkan untuk selalu dibaca di setiap solat kita, yaitu di dalam doa iftitah, supaya kita ingat ibu sekalian. Jadi kita suruh anak-anak kita memakai jilbab. Kalau dia bertanya, "Bunda, kenapa saya harus pakai jilbab?" Katakan, itulah janji kita kepada Allah. Hidupku dan matiku untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah menyuruh para wanita-wanita muslimah untuk mengenakan jilbab, maka kita harus pakai jilbab, karena itulah janji kita kepada Allah, bahwa selagi hidup kita akan taat dan kita akan tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, kita tidak boleh mendatangi dukun, tidak boleh percaya dengan ramalan, sebab kita berjanji untuk tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man atakahinan au arrafan wa saddaqa bima yaqul faqad kafara bima anzalallahu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Siapa yang mendatangi perdukunan, siapa yang mendatangi tukang ramal, ibu sekalian, sekarang sudah mulai banyak yang meramal siapa presiden di tahun 2024. Jadi sudah mulai meramal, membuat secari kertas yang nanti akan dibuka pada saat sudah terpilih presiden, untuk kemudian akan kelihatan bahwa ramalannya akan tepat, dan banyak yang percaya ibu sekalian. Ya, banyak yang percaya. Ibu sekalian, kata Nabi membenarkan acara tersebut, membenarkan dengan menontonnya di TV, lalu membenarkan tayangan itu atau mendatanginya langsung, kata Rasul, dia telah terjatuh pada kekafiran. Kenapa telah terjatuh pada kekafiran? Sebab dia menyekutukan Allah. Kenapa dia menyekutukan Allah? Allah sudah bilang di dalam surat Luqman, ibu, di ayat yang ke-34, Allah mengatakan, wa matadri nafsun madza taksibu godan. Tidak ada yang tahu apa yang terjadi di masa depan. Tidak ada yang tahu apa yang menyebabkan dia meninggal di masa depan. Tidak ada yang tahu, ibu sekalian. Tapi sekarang ada orang yang mengatakan, kamu nanti akan begini, kamu nanti akan seperti ini. Dia percaya, ibu sekalian, maka dia telah mengkufuri Al-Quran. Ya, jangan ibu sekalian. Baik, jadi di sini ibu sekalian penuhilah janji. Kita sholat itu adalah janji kita kepada Allah. Lihat di dalam surat An-Nisa ayat 103, Allah mengatakan, innas sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sholat 5 waktu adalah kewajiban
yang waktunya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin. Maka suruh anak-anak kita sholat. Kenapa kita harus sholat, Bunda? Karena janji kita kepada Allah, nak. Kita berjanji kepada Allah untuk menegakkan sholat 5 waktu. Maka kita harus jalankan sholat kita. Sehingga ikrar ini, Bu sekalian, adalah ikrar ikrar yang umum. Kalau khususnya spesifiknya ada banyak pada ayat-ayat yang lain. Tapi ini adalah ikrar yang mencakup keseluruhan ikrar-ikrar di dalam banyak ayat di dalam Al-Quran, yaitu solatku, ibadahku, hidupku, matiku untuk Allah, tidak ada sekutu bagi Allah, karenanya lah aku diperintah dan karenanya lah aku hidup, dan aku termasuk yang terdepan dalam urusan Islam dan kaum muslimin. Baik Ibu sekalian, program yang kedua masih di ayat yang ke-20. Apa program yang kedua? Wala yang kudunal misak. Wala yang kudunal misak. Dan jangan kamu merusak perjanjian. Dan jangan kamu merusak perjanjian. Perjanjian dengan Allah. Berarti Ibu sekalian, program yang kedua adalah amanah dan tidak khianat. Amanah dan tidak khianat. Ibu sekalian, amanah hidup di dunia adalah dengan menegakkan 3 pilar kebaikan dan meninggalkan 3 pilar keburukan. Ini adalah amanah kita di dunia, Ibu sekalian. Siapapun yang hidup, ini di pundaknya ada amanah untuk memperjuangkan 3 pilar kebaikan dan memperjuangkan untuk tidak tumbuh 3 pilar keburukan dalam hidup. Ya, kita harus tumbuhkan 3 pilar kebaikan dan kubur dalam-dalam 3 pilar keburukan. Jangan sampai 3 pilar keburukan yang muncul dan tumbuh di permukaan, tapi yang muncul dan tumbuh di permukaan 3 pilar kebaikan. Ini terdapat di dalam surat An-Nahl, Ibu sekalian. Surat An-Nahl ayat 90. Allah berfirman, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa itai dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Nah, jadi jangan merusak perjanjian dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini juga adalah hal yang sifatnya umum, Ibu sekalian. Tadi ikrarnya sudah kita sebutkan. Sedangkan tidak merusak perjanjian dengan Allah selagi hidup, di mana kita hidup di dunia, diperintah Allah untuk memperjuangkan 3 pilar kebaikan dan meninggalkan atau menghilangkan 3 pilar keburukan. Dan 3 pilar kebaikan itu ada 3 di sini. Yang pertama al-adl, kita harus perjuangkan keadilan, Ibu sekalian. Perjuangkan keadilan. Yang kedua, perjuangkan untuk berbuat ihsan. Dan yang ketiga, lebih spesifik dari ihsan, yaitu berbuat baik kepada kerabat. Ini adalah 3 pilar kebaikan, Ibu sekalian. Artinya semua kebaikan di muka bumi ini dibangun di atas 3 pilar ini. Ya, semua kebaikan di muka bumi dibangun di atas 3 pilar ini. Pertama, Ibu sekalian, al-adl. Apa itu artinya al-adl atau keadilan? Keadilan itu wad'a syai'an ghaira makanihi, meletakkan sesuatu pada tempatnya, itulah adil namanya. Meletakkan sesuatu pada tempatnya disebut dengan adil. Apa ruang lingkup adil? Ruang lingkup keadilan, Ibu sekalian, ada 3. Hablum minallah, hablum minan nas, dan hablum minal alam. Ini ruang lingkup keadilan. Jadi kita berlaku adil kepada Allah adalah memposisikan diri kita sebagai hamba dan kita berikan hak terbaik Allah, yaitu dengan mentaatinya. Itu adalah haknya Allah. Apabila kita tidak memberikan apa yang menjadi hak Allah, ketaatan, ketundukan tidak kita berikan kepada Allah, tapi kita berikan kepada selain Allah, maka kita berbuat tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Difahami, Ibu sekalian? Kita berbuat tidak adil kepada Allah.
Allah berikan kita harta, jika harta tidak kita gunakan untuk ketaatan kepada Allah, maka kita berbuat tidak adil dengan Allah. Ini artinya adalah berbuat keadilan dengan Allah. Kita sholat, tanda kita menegakkan keadilan kepada Allah. Kita berpuasa di bulan Ramadan, menunaikan zakat, itu berarti kita berbuat keadilan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, lillahi ma fis samawati wa ma fil ar, kepunyaan Allah di langit dan di bumi. Maka jangankan harta, jangankan kedudukan, bahkan diri kita, bahkan ruh di tubuh kita bukan milik kita, melainkan milik Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala pemilik segala apa yang ada pada diri kita. Maka haknya Allah dan kewajiban kita dalam mensyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya ibu sekalian? Memaksimalkan potensi nikmat untuk taat kepada Allah. Itu terdapat di surat Al-Maidah ayat 35 ibu sekalian. Surat Al-Maidah ayat 35 Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala. Wabtagu ilaihil wasilah, dan jadikanlah segala potensi-potensi dunia yang dititipkan Allah kepadamu sebagai wasilahmu, sebagai jalanmu untuk semakin dekat dengan Allah. Dipanjangkan umur, maksimalkan panjangnya umur ini untuk ibadah. Diberikan kendaraan, maksimalkan kendaraan untuk memanjangkan langkah kita mendatangi ilmu. Itulah keadilan kepada Allah ibu sekalian. Berbuat adil kepada manusia, lebih banyak lagi contohnya. Termasuk kita menjalankan peran kita sebagai istri, yaitu dengan kita mengurus suami, melayani suami kita ibu sekalian. Maka itu adalah keadilan yang kita berikan kepada suami kita. Rasul hanya meminta 3 hal saja ibu sekalian. Kata Rasul, wahai para istri, bahagiakan suamimu dalam 3 hal saja. Kalau 3 hal ini kita lakukan, insya Allah suami akan nempel bagaikan perangko ibu sekalian. 3 hal saja, insya Allah suami bahagia. Dan lihat ibu sekalian, apabila ada percekcokan atau perceraian, ujung-ujungnya salah satu dari 3 hal ini saja penyebabnya. Ada begitu banyak rumah tangga yang mengkonsultasikan tentang rumah tangga mereka yang diambang perceraian. Ternyata setelah cek dan recheck, saya dapati penyebabnya salah satu dari 3 hal ini saja. Nah ibu sekalian, kata Rasulullah, wahai para istri, bahagiakan suamimu dalam 3 hal. Pertama, bahagiakan pandangan suamimu. Bahagiakan mata suamimu ibu sekalian. Bahagiakan mata suami. Dengan cara apa kita bahagiakan? Bahagiakan penglihatan suami ketika melihat diri kita ibu sekalian. Bagaimana kita harus selalu anggun di matanya ibu sekalian, selalu indah dan cantik di matanya. Dan ini dilakukan oleh Nabi dan istri-istri beliau. Makanya sunnah para suami itu adalah mengabarkan kepada istrinya kalau dia akan pulang. Ma, insya Allah 1 jam lagi saya tiba di rumah. Istri sudah harus segera mempersiapkan diri supaya suaminya melihatnya dalam keadaan segar, bagaikan bunga yang fresh ibu sekalian. Bukan bunga yang layu, bunga yang segar ibu sekalian. Kemudian mata suami pengen bahagia melihat ruang tamu, ruang tengah, terutama ruang privasi kamar tidur harus rapi ibu sekalian. Bahagiakan pandangan suami. Bahagiakan pandangan suami. Makanya kalau kemudian suami tidak melihat istrinya cantik, itu menjadi jalan dan pintu masuknya setan melalui mata suami. Sehingga akhirnya suami apabila melihat wanita-wanita yang lain, muncullah bisikan setan, lihat wanita itu lebih cantik dari istrimu. Maka awal perselingkuhan terjadi karena setan telah menyihir mata para suami, yaitu melihat istri-istri orang lain lebih cantik dari istrinya. Ya, ada istilah senior, senang istri orang. Ya, yang para seniman bu, senang istri teman. Ini cuma singkatan saja ya, istilah saja ibu sekalian. Muncul, kok istri teman saya lebih anggun daripada istri saya,
lebih cantik dari istri saya. Itulah pintu jebakan setan untuk terjadi perselingkuhan di luar. Makanya ibu sekalian, kalau ibu mengeluarkan biaya untuk mendandan diri dengan selalu indah dan cantik, dan ibu niatkan untuk suami, maka ibu sedang berjihad menjaga suami dari tipu dan makar setan. Jihad ibu sekalian, semakin mahal bedaknya, semakin besar dan berat pahalanya. Ya. Tapi niatnya adalah untuk suami. Tapi kebanyakannya wajah aslinya kelihatan di rumah, wajah cantiknya di luar rumah. Jadi sebenarnya dia berhias untuk siapa ibu-ibu sekalian? Ya. Nah, ibu sekalian, ini yang harus kemudian diperhatikan. Yang kedua kata Rasul, bahagiakan pendengaran suamimu. Bahagiakan pendengaran suamimu. Kata-kata seorang istri harus menyenangkan suami. Ucapan istri harus lembut, harus indah di pendengaran suami, ibu sekalian. Jangan kasar, jangan nadanya keras. Tapi cobalah ucapkan kalimat-kalimat, kata-kata, pilih kata-kata terbaik di hadapan suami, ibu sekalian. Apabila suami berbahagia selalu mendengarkan perkataan istrinya, istri tidak suka mendebatnya, suami nggak suka didebat ibu sekalian. Maka cobalah pikir kalimat kata-kata, kita pengen mendebat suami tapi nadanya tidak terkesan mendebat, tapi buka, karena suami itu senang diajak berpikir. Mas, apakah tidak sebaiknya seperti ini mas? Walaupun menurut kita bagus ini, tapi jangan kemudian kita mendesak suami untuk mengikuti itu, tapi cobalah buka wilayah berpikir dia, karena suami itu senang berpikir ibu. Kenapa tidak sebaiknya begini mas? Mungkin insya Allah ini lebih baik. Tapi kembali lagi, mas adalah pemimpin yang mengambil keputusan. Selalu seperti itu, walaupun sebenarnya kita pengen ngotot ibu sekalian, tapi bersabarlah, karena suami tidak suka didebat. Cepat marah bu, kalau suami didebat itu agak marah. Ya. Tapi cobalah kita pilih kalimat-kalimat, kata-kata, kita pengen ngotot tetapi tetap otoritas dia sebagai pemimpin dan pengambil keputusan tidak kita langkahi, yaitu dengan kita memilih kalimat-kalimat yang sifatnya membuka wilayah berfikirnya. Dalam Al-Quran ada petunjuknya ibu sekalian, bagaimana Ibrahim sebagai anak, dan dia tahu ayahnya itu pengambil keputusan dan sangat otoriter di dalam mengambil keputusan. Ibrahim ketika ingin menasehati ayahnya, dia membuka wilayah berfikir ayahnya. Coba saya tunjukkan ibu sekalian, dibuka surat Maryam. Buka surat Maryam. Surat Maryam. Kemudian perhatikan ibu sekalian, ayat yang ke-42. Ayat yang ke-42 dan ayat yang ke-43, dan sebenarnya banyak sekali ayat-ayat dari ayat 4, dari ayat 42, 43, 44. Ini adalah dakwah Nabiullah Ibrahim kepada ayah. Tapi saat itu Ibrahim memposisikan diri karena dia anak ibu sekalian. Dia anak dan ayahnya pengambil keputusan, ayahnya adalah pemimpin, ayahnya adalah otoriter. Maka lihat bagaimana Ibrahim di dalam memberikan masukan kepada sang ayah membuka wilayah berpikir ayah. Lihat di ayat yang ke-42 ibu sekalian, idz qala li abihi, tatkala Ibrahim berkata kepada ayahnya, ya abati. Dia panggil dulu dengan panggilan cinta dan sayang. Ya abati itu wahai ayahku yang tercinta dan tersayang. Jadi panggil suami kita dengan panggilan yang terbaik yang disukainya ibu sekalian. Ya, panggil suami dengan panggilan terbaiknya. Ya abati wahai ayahku tercinta dan tersayang. Padahal ayahnya ini musuhnya Ibrahim. Lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yugni anka syai'a. Ibrahim tidak berkata, wahai ayahku lima ta'budul asnam. Ibrahim tidak berkata begitu, wahai ayahku kenapa kamu menyembah berhala. Ibrahim tidak bilang begitu. Tapi Ibrahim mengajak ayahnya untuk berpikir, wahai ayahku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak mendengar? Wahai ayahku, kenapa kamu menyembah sesuatu yang tidak bisa melihat?
Wahai ayahku, kenapa engkau menyembah sesuatu yang tidak mengabulkan permintaanmu? Ini artinya membuka wilayah berpikir. Dia bertanya, dia tidak mengatakan ini tidak boleh ayah, ini berhala. Tapi dia membuka wilayah berpikir, dia pengen tahu alasan sang ayah. Nah demikianlah ibu sekalian, gali suami kita. Jangan kemudian kok mas pilih seperti ini, gitu ya. Coba kita buka wilayah berpikirnya, ya. Seperti Ibrahim, wahai ayah, dia tidak mengatakan kenapa engkau menyembah berhala, tapi dia membuka wilayah berpikir, kenapa ayah menyembah sesuatu yang tidak mendengar, tidak melihat, dan tidak bisa mencukupkan apa yang menjadi keinginan kita. Lalu ibu sekalian, dia tidak ingin mengajari ayahnya atau tidak pengen terkesan mengajari ayahnya atau menggurui ayahnya. Maka dia berkata, ya abati, inni qad ja'ani minal ilmi malam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiyah. Dia mengatakan, ayahku, kalau kamu melakukan seperti apa yang ayah lakukan saat ini, wajar, karena ilmu yang sampai kepada saya tidak sebagaimana ilmu yang sampai kepadamu. Tapi wahai ayah, percayalah, aku insya Allah pada kebenaran, akan aku tunjukkan kamu jalan yang benar. Jadi ibu sekalian, wajari kalau suami agak ngotot, sebab boleh jadi memang di kepalanya ada sesuatu yang membuat dia yakin inilah pilihan yang tepat, sedangkan menurut kita tidak tepat pilihan suami. Tapi di kepala suami ada sebuah alasan kenapa pilihan itu yang diambilnya. Maka jangan ngotot ibu sekalian, tapi bukalah wilayah berpikir. Suami itu senang dia kalau diajak berpikir ibu sekalian. Tapi jangan jadi tukang pajak ibu sekalian. Begitu suami datang langsung dari mana, ya, ditanya macam-macam. Suami baru pulang langsung ditanya dari mana, bawa uang berapa hari ini. Waduh, kayak tukang pajak kita ibu sekalian, ya. Nah ibu sekalian dimuliakan oleh Allah. Dan yang ketiga kata Rasulullah, bahagiakan farji suamimu. Bahagiakan farji. Apa itu farji ibu sekalian? Kemaluan. Bahagiakanlah kemaluan suamimu. Sampai Nabi mengajari para wanita sedang memasak, belum selesai masakan, suami minta dilayani ibu sekalian untuk urusan farji, maka jangan tunggu sampai masak masakannya, langsung matikan ibu sekalian dan penuhi segera. Betul, ini petunjuk Nabi saking pentingnya. Kalaupun ibu ingin menuntaskan, aduh, datangi suami, mas minta izin, ini tinggal 5 menit lagi selesai masakan. Intinya suami ridho, karena pada sperma suami ibu sekalian yang akan tumpah itu ada unsur api. Secara psikologi itu panas. Begitu keinginannya tidak segera direspon, dia manggil kasih syarat, lama dari itu langsung negatif cara berpikirnya bu, langsung apinya naik, marah cepat, ya. Nah karena itulah kemudian kita harus mengerti, sampai dalam urusan ibadah sunnah, yaitu puasa, ibu harus minta izin suami dulu. Mas boleh nggak besok saya puasa sunnah atau puasa qadha? Minta izin bu ibu sekalian. Nah kalau suami keluar kota sekian hari, baru sempatkan puasa qadha. Ya, puasa qadha saja minta izin, apalagi puasa sunnah, karena puasa qadha kan luas waktunya ibu. Nah jadi kalau suami berkesempatan keluar kota beberapa hari, nah disitulah maksimalkan puasa qadha-nya. Ya, apalagi kalau puasa sunnah minta izin dulu ibu sekalian. Kalau 3 hal ini dilayani ibu sekalian, insya Allah suami akan bahagia. Makanya ada riset kenapa para suami lebih senang ke kafe-kafe daripada ke rumah ibu sekalian. Di kafe begitu masuk langsung ditanya, bapak mau duduk di mana? Langsung datang tuh pelayan, mau minum apa, makan apa. Suami ibu pulang ke rumah capek dan lelah, hayalannya begitu mobil terdengar di depan rumah, itu langsung istri buka pintu menunggu suami di depan pintu. Hayalannya kayak sinetron bu, seperti itu, ya. Tapi ternyata sampai pintu mobil dibuka, pintu rumah masih tertutup. Ketok-ketok pintu berharap istri langsung membuka pintu dengan senyuman, tapi ternyata di ketok-ketok pintu buka sendiri ternyata. Tidak ada istri di depan pintu dengan senyuman ibu sekalian. Berharap lagi datang istri, mas saya bukakan jaketnya, saya bukakan jasnya.
mau minum apa Mas, berharap seperti itu, tapi tidak ada ibu sekalian. Itu ternyata di sinetron saja dalam pikiran suami. Ya. Masuk kamar ternyata istri sedang tidur-tiduran main HP. Oh, Mas sudah pulang ya? Masya Allah ibu sekalian. Nah, jadi ibu sekalian, disinilah kita berbuat adil kepada suami kita. Itu baru kepada suami, belum lagi kepada anak, belum lagi kepada tetangga, belum lagi kepada teman, sahabat. Maka berbuat adillah kepada manusia. Lalu berbuat adil kepada alam. Berbuat adil kepada alam itu berbuat adil pada lingkungan rumah kita, rapikan, bersihkan, itu keadilan. Sebab rumah memberikan keamanan, maka pelihara rumah itu ibu sekalian. Kendaraan memberikan kita kemudahan, pelihara kendaraan itu. Itu bagian daripada ibadah dan tanda syukur kita kepada Allah, diberikan rumah, diberikan kendaraan. Ketika kita mengurus apa yang menjadi rezeki Allah tadi, rumah kita urus, kita rawat, kendaraan kita urus, kita rawat, itu bagian daripada tanda syukur kita kepada Allah atas nikmat. Sehingga kalau kita syukuri, Allah tambah dan Allah langgengkan nikmat. Kalau kita tidak syukuri, rumah kita sebentar lagi akan diangkat atapnya oleh angin puting beliung. Kenapa? Karena kita jarang mengurus rumah kita. Bentar lagi ada gempa, akan retak tuh dindingnya. Kenapa? Jarang kita bersihkan. Sarang laba-laba sudah memenuhi sudut-sudut rumah kita ibu sekalian. Salah sendiri karena kita tidak syukuri nikmat yang Allah berikan. Padahal lain syakartum lazidannakum. Itu adalah keadilan kepada tempat-tempat yang Allah sudah berikan kepada kita dan memberikan kita keamanan dan ketenangan. Pelihara dia ibu sekalian, urus dia. Baik, kemudian berbuat ihsan. Ihsan juga ruang lingkupnya 3. Ihsan kepada Allah, hablum minallah, ihsan kepada manusia, dan ihsan kepada alam. Kepada alam itu kepada lingkungan, kepada binatang, kepada tumbuh-tumbuhan. Termasuk nanti di hari kurban, berbuat ihsan kepada binatang, bu, tajamkan alat pemotongnya, jauhkan mata-mata binatang lain dari kawannya yang disembeli. Jangan menyembeli hewan di depan kawanannya, nggak boleh ibu sekalian. Kita berbuat ihsan kepada binatang-binatang ibu sekalian. Nah, waitai zil kurba ini lebih dispesifikkan oleh Allah. Sebenarnya waitai zil kurba adalah bagian daripada ihsan kepada manusia. Ihsan kepada suami, ihsan kepada anak, ihsan kepada keluarga suami, ihsan kepada keluarga istri sendiri, ihsan kepada sepupu, ihsan kepada paman, tante, om, dan seterusnya, ponakan-ponakan. Itu artinya adalah ihsan, tetapi lebih dispesifikkan bahwa salah satu pilar kebaikan waitaizil kurba. Jangan sampai ibu sekalian kita banyak membantu menolong orang, bersedekah, tapi ternyata ada kerabat kita yang minal fuqara. Dia nanti akan hasad dan cemburu. Kok keluarga sendiri diabaikan, dilupakan, sementara orang lain diperhatikan. Makanya Allah spesifikkan bahwa di antara tingkatan ihsan terbaik sebelum ke orang lain adalah berbuat ihsan kepada keluarga, kepada kerabat. Lalu kita dilarang untuk menegakkan atau melakukan 3 pilar keburukan. Sebaliknya harus dihilangkan. Apa itu ibu sekalian? Al-fahsya, al-munkar, wal-bagyu. Apa ini? Saya sebutkan secara cepat saja ibu sekalian. Al-fahsya itu, ini kalau disebutkan bersamaan begini, al-fahsya wal munkar wal bagi, berarti maknanya ada perbedaan. Tapi kalau disebutkan sendiri, misalnya inna syaitan ya'murukum bil fahsya'i, sampai di situ saja, maka al-fahsya itu maknanya adalah al-munkar dan juga maknanya adalah al-bagyu. Tapi kalau disebutkan bersamaan dalam satu ayat, al-fahsya wal munkar wal bagyu, berarti ada penekanannya. Al-fahsya ibu sekalian adalah perbuatan kezoliman yang dilakukan oleh manusia kepada Allah dan kepada manusia. Itu namanya al-fahsya, yaitu perbuatan kezoliman kepada Allah dan kepada manusia, namanya al-fahsya. Contoh apa itu ibu sekalian? Zina. Zina, selain kita melanggar hak Allah, ya kita melanggar hak Allah, juga kita merusak manusia dengan perbuatan zina. Wanita yang dizinahi, kita telah rusak orang tuanya, keluarga besarnya, dan wanita itu juga. Maka perbuatan zina adalah perbuatan yang melanggar hak Allah dan melanggar hak manusia. Itu namanya al-fahsya. Kezolimannya, kezoliman kepada Allah dan kezoliman kepada manusia. Apalagi riba. Riba ibu sekalian melanggar hak Allah dan merugikan manusia, itu riba. Maka itu adalah termasuk perbuatan al-fahsya.
Bedanya al-munkar, ibu sekalian, mungkar itu adalah hak Allah yang dilanggar. Contoh, kita tidak sholat, tidak merugikan orang lain, tapi hak Allah yang kita langgar, janji kita dengan Allah yang tidak kita tepati. Tidak puasa, orang lain tidak rugi ibu sekalian kalau kita nggak puasa, tapi kita sedang melanggar hak Allah karena tidak berpuasa di bulan Ramadan. Itu namanya al-munkar. Sedangkan al-bagyu, urusan manusia dengan manusia, urusan manusia dengan manusia, di mana Allah tidak akan mencampuri urusan manusia dengan manusia sampai diselesaikan urusan mereka. Contohnya apa ibu sekalian? Utang piutang. Utang piutang ibu sekalian, maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, nafsul mu'min mu'allakatun hatta yugda anhu dainuhu. Sampai seorang mukmin ibu sekalian terhalang masuk surga itu dikarenakan ada utangnya di dunia yang belum diselesaikan. Maka dia tidak akan masuk surga sampai dia dipertemukan dengan orang yang pernah dia berhutang darinya di dunia, lalu kemudian dia harus lunasi hutang itu. Bagaimana cara dia melunasi hutangnya? Dia harus bayar dengan amal soleh, bukan lagi dengan uang, tapi dengan amal soleh. Apakah sebesar nominal saja? Tidak. Dia harus bayar dengan amal solehnya, ditambah lagi dengan kezolimannya ibu sekalian. Apa kezolimannya? Misalnya gini, dia datang kepada kawannya, akhi saya butuh pinjaman utang, insya Allah bulan depan saya kembalikan. Bulan depan tanggal 1, ya bulan Juli, tanggal 1 Juli saya kembalikan insya Allah. Oke, temannya percaya, dipinjamkanlah uang ibu sekalian sebesar 10 juta, tanggal 1 Juli akan dikembalikan. Begitu jatuh tempo 1 Juli ibu sekalian, dia tidak mengembalikannya atau belum mengembalikannya, dan dia tidak mengabarkannya. Begitu masuk tanggal 2 Juli dia telah menzolimi saudaranya 1 hari. Kenapa? Jatuh temponya 1 Juli. Begitu dia tidak kabarkan, akhi mohon maaf, saya sedang kesulitan secara finansial, saya belum bayar utang, belum bisa, saya berharap kamu ridho. Dia diam-diam saja. Mungkin dia benar-benar belum bisa bayar, tapi dia diam-diam ibu sekalian. Dia diam-diam, dia tidak mengabari, maka ibu sekalian dia telah zolim kepada saudaranya 1 hari. 2 hari dia tidak kabari, dia zolimi saudaranya 2 hari. 3 hari dia zolimi, sampai 1 pekan dia zolimi saudaranya. Saudaranya mulai cemas. Kenapa ini? Kawanku tidak mengabari, padahal dia berjanji akan mengembalikan 1 Juli. Kok belum ada kabar? Sudah 1 minggu. Stres temannya, cemas. Di SMS tidak direspon ibu sekalian. Akhirnya temannya berusaha mencari, bertambah lagi kezolimannya. Karena yang memiliki piutang, dia yang harus repot mencari, dia yang harus repot menghubungi, dihubungi teman-teman yang lain. Mana si fulan, kok dia tidak angkat telepon saya, kok dia tidak balas SMS saya. Dia yang harus repot, dia yang harus stres ibu sekalian, bertambah kezolimannya. Kezoliman utang, kezoliman menunda utang, dan kezoliman membuat pemilik piutang cemas, membuat pemilik piutang stres. 3 kezolimannya dan harus dibayar semuanya ibu sekalian. Maka kata Nabi, jangan menjadi orang yang muflis, jangan menjadi orang yang rugi di hari kiamat kelak. Kalau kita belum bisa bayar, sampaikan ibu sekalian, sampaikan. Dan Allah kasih petunjuk dalam Al-Quran kepada pemilik piutang, in kana zu usratin fanaziratun ila maisara wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Apabila saudaramu belum bisa bayar, berikan tangguh. Maka apabila dia beri tangguh, temannya tadi mengabari, akhi afwan, saya belum bisa bayar, tolong berikan saya tangguh 1 bulan lagi. Apabila dia izinkan, oke, saya berikan kamu ketangguhan 1 bulan. Maka ibu sekalian, selama 1 bulan itu Allah angkat derajat pemilik piutang. Dan pemilik utang tidak berdosa selama 1 bulan. Kenapa? Dia sudah mendapatkan ridho dan izin, tapi si pemilik piutang derajatnya diangkat selama 1 bulan ibu sekalian. Diangkat derajatnya karena dia memudahkan saudara muslimnya. Kata Nabi, man yassara ala mu'sirin yassarallahu alaihi fid dunya wal akhirah. Siapa yang mempermudah urusan orang yang sedang kesulitan, Allah mempermudah urusannya dunia akhirat. Diangkat derajatnya ibu sekalian. Nah, tadi kezolimannya 3, bertambah kezolimannya menjadi 4 kalau ternyata dia mampu bayar tapi dia nggak mau bayar. Kezolimannya menjadi 4 ibu sekalian. Meskipun dia sudah berhaji berulang kali, umrah berulang kali, dia bangun masjid,
dia tidak akan masuk surga ibu sekalian sampai dia akan membayar kezolimannya kepada saudaranya ini. Inilah yang disebut dengan al-baghyu. Allah enggak mencampuri, Allah enggak mau hitung dulu amal kebaikannya di dunia orang ini sampai selesai urusannya. Kalau habis amalnya untuk membayar kezolimannya, dia masuk neraka ibu sekalian. Ya. Nah, itulah kenapa kemudian jangan kita biarkan ada hutang yang terbawa mati ibu sekalian. Apatah lagi ahli waris kita tidak tahu kita berhutang. Jangan ibu sekalian. Bukan persoalan yang remeh dan temeh masalah utang piutang ini. Baik ibu sekalian, kita lanjutkan. Ya, waktu kita 15 menit lagi ya. Ibu sekalian, sekarang kita masuk ke surat Ar-Ra'd 221. Saya bacakan saja, tidak perlu diikuti ibu sekalian. Saya baca, Allah berfirman, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal wa yakhshawna rabbahum wa yakhafuna su'al hisab." Allah berfirman, "Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi." Dan mereka adalah orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan dengannya untuk disambung. Wa yakhshawna rabbahum, dan mereka takut kepada Rabb mereka. Wa yakhafuna su'al hisab, dan mereka khawatir dengan hisab yang buruk. Di sini ibu sekalian ada 3 program. Ada 3 program. Program yang ketiga ibu sekalian adalah program menjaga silaturahmi. Walladzina yasiluna ma amarallahu bihi ayyusal, yaitu orang-orang yang menyambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung. Apa yang Allah perintahkan untuk disambung ibu sekalian ada di surat An-Nisa ayat yang pertama. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Bahwa Allah memerintahkan kita untuk bersilaturahmi dan bertakwa kepada Allah dalam masalah silaturahmi. Dalam bahasa Arab ibu sekalian, silaturahmi dan silaturahim itu berbeda. Tetapi di dalam bahasa Indonesia, silaturahmi dan silaturahim itu sama. Yang diperintahkan Allah untuk disambung adalah silaturahmi dan silaturahim dua-duanya. Ya, cuma di sini saya hanya tulis silaturahmi dalam makna Indonesia karena ini terjemahan. Silaturahmi dan silaturahim dalam bahasa Indonesia sama artinya, Bu. Tetapi dalam bahasa Arab ada perbedaan, yaitu kalau silaturahmi adalah menyambung hubungan karena pertalian rahim, yaitu menjaga hubungan baik dengan kerabat, sehingga seorang suami tidak boleh menghalangi suaminya, seorang istri tidak boleh menghalangi suaminya untuk berbuat baik kepada kerabatnya suami. Demikian pula suami tidak boleh menghalangi istri untuk berbuat baik kepada kerabatnya istri. Tapi mereka harus saling tolong menolong untuk menjaga hubungan kekerabatan yang baik dengan keluarga masing-masing. Nah, istri tidak boleh hasad kalau kemudian suami dia juga menafkahi saudarinya karena mungkin sudah ditalak oleh suaminya, sehingga saudarinya itu tinggal sendiri dan ada ponakan-ponakannya ibu sekalian, maka dia nafkahi. Istri jangan iri, bersabarlah. Berdoalah supaya Allah banyakkan rezeki suami sehingga insya Allah semua bisa tercukupi. Suami memberikan nafkah kepada orang tuanya, kepada ibunya. Tapi memang ibu sekalian, porsi nafkah kepada keluarga, yaitu kepada istri, kepada anak-anak, itu harus memang besar porsinya. Barulah kepada orang tua dan kepada saudari-saudari. Jangan porsinya untuk kemudian kerabat suami lebih besar dibantu, sementara untuk istri dan untuk anak-anak kekurangan. Jangan, ini bisa menimbulkan al-hiqad, permusuhan, kebencian di hati istri kepada kerabat suami. Makanya di sini juga harus penting ibu sekalian difahami ilmu fikihnya. Memang urusan rumah tangga itu harus lebih besar porsi nafkahnya ketimbang yang lain. Karena kalau ibu kita, ada juga kewajiban saudara-saudara kita yang lain untuk menolong sang ibu, membantu sang ibu. Nah, sehingga kemudian porsi keluarga kita memang harus lebih besar ibu sekalian, supaya tidak muncul kebencian,
ketidakridhoan istri ketika suaminya memberikan nafkah atau sedekah kepada keluarga suami. Nah, ibu sekalian yang dimuliakan Allah, suami pun dalam memberikan nafkah kepada istri harus ada nafkah yang, jadi kan nafkah itu ada beberapa model ibu sekalian. Pertama ada nafkah untuk istri memperhatikan kecantikan dirinya, ya, dari bedaknya, dari gincunya atau apalah gitu ibu sekalian, sabun-sabunnya, itu memang ada nafkahnya khusus. Kemudian nafkah untuk urusan dapur, nafkah untuk peralatan rumah, nafkah untuk urusan anak-anak, dan nafkah untuk keluasan istri. Apa itu nafkah untuk keluasan istri? Suami memberikan nafkah, silakan, istri mau gunakan untuk apa harta itu silakan, selagi dalam kebaikan. Nah, harta berupa nafkah yang suami telah luaskan bagi sang istri, harta itulah yang istri boleh sedekah kepada orang lain, termasuk kepada kerabat. Adapun jika nafkah itu adalah untuk urusan dapur, istri tidak boleh digunakan harta itu untuk menafkahi keluarganya kecuali izin suami. Jelas bu? Untuk urusan dapur, untuk urusan rumah, untuk urusan anak-anak, istri harus minta izin ketika dana itu yang akan dipakai untuk berinfak atau bersedekah, baik di masjid, dalam majelis taklim, harus minta izin suami. Kecuali ada nafkah yang diluaskan tadi, nafkah yang diluaskan kalau suaminya mampu. Atau istri punya penghasilan sendiri, maka penghasilan itu adalah harta istri bukan harta suami, sehingga istri bebas luas menggunakan harta tersebut. Kemudian silaturahim itu hubungan kasih sayang, yaitu menjaga hubungan baik kepada sesama manusia, terutama kepada sesama kaum muslimin, terutama lagi kepada tetangga kita. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Siapa yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya ibu sekalian. Ya, dia beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada jalan Rasul, muliakan tetangga. Dalam hadis yang lain, falyukrim doifahu au duyufahu, dia muliakan tamu-tamu yang datang padanya. Nah, jadi kalau ada tamu ibu sekalian, rapikan rumah, bersihkan rumah, itu bagian daripada kita memuliakan tamu, tanda kita beriman kepada Allah dan Rasulnya. Dasarnya ada, dalilnya ada di dalam Al-Quran. Bagaimana Allah perintahkan Ibrahim dalam surat Ibrahim, di dalam surat Al-Baqarah, ya Ibrahim, bersihkanlah rumah Allah, sucikanlah rumah Allah untuk para zairin, para pelaksana ibadah haji, para orang-orang yang bertawaf. Allah perintahkan Ibrahim dan Ismail untuk mensucikan rumahnya, membersihkan rumahnya, itu membersihkan rumah Allah. Untuk apa? Untuk kaum muslimin yang akan datang bertawaf, yang akan datang untuk berziarah ke Baitullah. Dari situ kita ambil pelajaran ibu sekalian, bahwa kalau saja Allah memuliakan tamu-tamunya yang akan datang bertawaf ke Baitullah, maka lebih utama lagi kita pula untuk memuliakan tamu-tamu yang akan datang ke rumah kita. Makanya tamu-tamu juga sedaya upaya jangan dadakan bu, informasikan. Sebab boleh jadi pakaian-pakaian sedang bertumpuk di ruang tamu ibu sekalian, belum dirapikan. Nah, disampaikan, kami mau bersilaturahmi, apakah lapang waktu hari ini? Insya Allah lapang. Maka segera rapikan rumah kita untuk memuliakan tamu. Itu ada dalam Al-Quran petunjuknya ibu sekalian. Baik, kita lanjutkan ibu sekalian program yang keempat, yaitu wa yakhshawna rabbahum, menghadirkan rasa takut kepada Allah. Innama yakhsyallaha min ibadil ulama, dan sungguh yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Maka resep terkuat untuk menghadirkan, menumbuhkan rasa takut di hati kepada Allah adalah ilmu ibu sekalian. Apa indikatornya telah tumbuh, telah hadir rasa takut di hati kepada Allah? Indikatornya kecondongan syahwat kita pada perkara yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Itu indikatornya. Dasarnya surat An-Naziat ayat 44:1. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut kepada Allah dan menundukkan hawa nafsunya, maka surga disiapkan sebagai tempat kembalinya.
Maka resep terkuat untuk menundukkan hawa nafsu, sehingga kecondongan hawa nafsu pada perkara yang dicintai dan diridhoi oleh Allah adalah tumbuh rasa takut di hati kepada Allah. Apabila jiwa kita condong pada perkara yang haram, itu tanda berkurang, menipis, melemah rasa takut kepada Allah. Dan ibu sekalian, jalan untuk mendatangkan, menghadirkan rasa takut di hati kepada Allah adalah ilmu. Maka ibu sekalian, kami ingin sampaikan, kata Imam Ibnul Qayyim dalam kitab Al-Jawabul Kafi, adalah sesiapa yang di dalam majelis ilmu, sesiapa yang di dalam majelis ilmu selalu mendapati dirinya hadir rasa kantuk yang luar biasa setiap kali dia bermajelis ilmu, setiap kali, atau kebanyakan dia bermajelis ilmu selalu hadir rasa kantuk di tubuhnya. Kalau sebelum berangkat majelis ilmu terasa berat tubuhnya untuk melangkah, terasa malas untuk mendatangi majelis ilmu. Kalaupun dia paksa, dalam majelis ilmu selalu diserang dengan rasa kantuk yang berlebihan. Kata beliau, jika ini terulang terus menerus, maka bermuhasabalah, itu adalah gejala ada dosa yang belum ditobatkan. Karena syahwat kita masih condong pada dosa. Kata beliau, perbuatan dosa atau maksiat penyebab hirmanul ilmi, penyebab terhalang mendapatkan ilmu. Jadi kalau ada dosa yang hati kita itu masih condong padanya, belum mau meninggalkannya, itu akan membuat kita berat mendatangi ilmu. Kalaupun kita tetap paksa datang majelis ilmu, diserang dengan rasa kantuk yang luar biasa. Nanti kalau ustadznya mengatakan kita tutup majelis talim, kita langsung melek matanya, Bu. Terang, tidak ngantuk lagi, Bu sekalian. Nah, itu gejala, Ibu sekalian, gejala. Apa dalilnya, apa dasarnya? Dalilnya surat Al-Jasiyah ayat 23. Surat Al-Jasiyah ayat 23, Allah mengatakan, afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa dallahu Allahu ala ilmin wa khatama ala sam'ihi wa qalbi wa ja'ala ala basari gishawa faman yahdi min ba'dillah fala tazakkarun. Tidakkah kamu lihat orang yang masih memperturutkan hawa nafsu? Karena hawa nafsu diperturutkan, Allah Subhanahu wa taala menghalanginya dari mendapatkan ilmu. Allah menyesatkannya. Bagaimana cara Allah menyesatkannya? Allah menghalanginya dari ilmu. Allah menutup pendengarannya, Allah mengunci hatinya, dan Allah menutup matanya. Matanya jadi berat, ibu sekalian, bagaikan kelopak matanya bergelantungan dua gunung. Berat. Baik ibu sekalian, kita lanjutkan. Yang kelima adalah wa yakhafuna su'al hisab, selalu atau khawatir atau takut dengan hisab. Takut dengan hisab yang buruk. Berarti apa? Selalu muhasabah, ibu sekalian. Dasarnya, kalau kita mau lihat dasarnya, ibu sekalian, ada di surat Al-Hasyr ayat yang ke-18. Saya tidak tuliskan di sini. Allah bilang, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat ligat. Hendaklah setiap orang mempersiapkan bekalnya hari esok. Hari esok itu ibu sekalian adalah di kubur, ya, di barzah. Kemudian ketika hari dibangkitkan, ketika di mahsyar, ketika di yaumul mizan, di yaumul hisab, dan ketika melewati titian sirat. Itulah hari esok yang harus kita persiapkan bekal terbaik, ibu sekalian. Maka muhasabalah, karena Allah mengatakan di dalam ayat ini, Al-Anbiya ayat 1, iqtaraba linnasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun. Telah dekat bagi manusia kematiannya, tetapi manusia tetap lalai, bahkan manusia tetap berbuat maksiat. Apa yang membuat manusia itu, ibu sekalian, tetap lalai, bahkan banyak berbuat maksiat? Allah mengatakan, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Karena mereka menganggap kematiannya masih jauh, padahal kami melihat kematiannya dekat. Maka Allah mengatakan, iqtaraba linnasi hisabuhum, telah sangat dekat bagi manusia hisabuhum, perhitungan amalnya. Maksudnya telah sangat dekat bagi manusia kematiannya. Hari ini kita duduk 1 jam lebih, ibu sekalian. Ini tidak membuat kita semakin jauh dari kematian, semakin dekat, Bu. Semakin dekat. Baik, kita lanjutkan, ibu sekalian. Ayat yang terakhir kita kaji untuk kemudian kita uraikan 10 program. Di sini ada 5 program, ibu sekalian.
Allah mengatakan walladzina sabaru, dan orang-orang yang bersabar, ibtigaa wajhi rabbihim, mengharapkan wajah Rabbnya, ridho Allah, wa aqamus shalah, mereka menegakkan salat, wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, dan mereka menginfakkan dari apa yang Allah rezekikan sirran wa alaniyah, baik secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan, wa yadra'una bil hasanatis sayyi'ah, dan mereka membalas keburukan yang dilakukan orang lain kepadanya dengan melakukan kebaikan, atau dia menolak perbuatan keburukan dengan segera melakukan kebaikan. Ulaika lahum uqbad dar, mereka itulah yang akan mendapatkan kesudahan yang baik, yaitu akan mendapatkan surga. Dari ayat ini ada 5 program ibu sekalian. 5 program. Saya bacakan dengan cepat ibu sekalian. Pertama, walladzina sabaru, sabar dalam setiap ujian. Sabar dalam setiap ujian. Ujian itu ada 4 ibu sekalian. Ujian itu ada 4. Ujian ini ada 4. Ini adalah tafsir dari surat Al-Ankabut ayat yang kedua. Ahasiban nas ayutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Nah ini di situ manusia pasti akan diuji oleh Allah. Ujiannya ada 4. Pertama, ujian dalam bentuk perintah. Jadi kita diperintah menjalankan ketaatan, itu adalah ujian. Yang kedua, perintah meninggalkan larangan, maka itu juga ujian. Artinya dalam menjalankan perintah harus sabar ibu. Ibu bermajelis talim sekarang sabar, karena saya berceramah tidak pandai melawak ibu sekalian. Jadi betul-betul hati harus terbuka. Saya berceramah tidak bisa melucu ibu sekalian. Anda harus sabar, sebab terkesan serius nih pembahasan kita, ya, dari awal sampai akhir. Nah jadi ibu harus sabar. Kok Ustadz tidak melucu gitu ya, harusnya kita bisa tertawa nih, terpingkal-pingkal biar seru. Nah itu beda orangnya ibu sekalian. Ya, saya tidak pandai berceramah dengan melucu, maka bersabarlah dengan kekurangan ini ibu sekalian. Maka menjalankan perintah Allah, menuntut ilmu perintah Allah, bersabar. Bersabar mencatat, ya. Kemudian bersabar ketika meninggalkan larangan Allah, karena daya tarik melakukan maksiat itu lebih kuat ibu. Ingat, daya tarik melakukan maksiat lebih kuat daripada daya tarik melakukan kebaikan. Itu ada dasarnya di surat Al-Maidah ayat 100. Di situ menjelaskan daya tarik melakukan keburukan lebih kuat daripada daya tarik melakukan kebaikan. Makanya harus sabar ibu sekalian. Allah mengatakan kul la yastawi al-khabis wat thayyibu walau a'jabaka kasratul khabis. Katakanlah tidak sama antara yang buruk dan yang baik, tapi yang buruk itu lebih menggoda, lebih menarik, kata Allah. Surat Al-Maidah ayat 100. Bersabar dari gangguan musuh. Apa itu gangguan musuh? Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk. Bisa dari jin, bisa dari manusia, bisa dari binatang, bisa dari virus. Bersabar kalau kita terkena salah satu gangguan makhluk. Kemudian bersabar dari musibah. Musibah yang disebutkan dalam Al-Baqarah 155 ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju' wa naqsi minal amwal wal anfusi was samarat wa basyiri as-sabirin. Musibahnya bisa berupa ketakutan, kelaparan, ada teror, kita diancam. Musibahnya bisa kekurangan harta, musibahnya bisa penyakit, musibahnya bisa kehilangan jiwa, yaitu meninggal anggota keluarga kita. Musibahnya bisa kita di PHK, kekurangan atau susah dapat pekerjaan. Musibahnya adalah rumah, kendaraan. Itu semua adalah musibah ibu sekalian. Maka bersabarlah. Nah ibu sekalian, maka orang yang berjuang di jalan Allah itu tidak akan menjadi lemah karena bencana yang menimpanya, tapi dia semakin membaguskan hubungannya dengan Allah. Baik, kita melangkah ibu sekalian ya di yang ketujuh. Nanti slide-nya saya bagikan ibu sekalian. Ya, mohon izin lagi bu, bisa ya? 5 menit lagi insya Allah. Yang ketujuh ibu sekalian, ibtigha'a wajhi rabbihim, mengharapkan ridho Tuhannya. Berarti program yang ketujuh, ikhlas dalam beramal. Ibu sekalian, keikhlasan harus dijaga dalam 3 hal. Ikhlas harus dijaga dalam 3 hal. Jagalah ikhlasnya sebelum beramal, jagalah ikhlasnya ketika sedang beramal, dan jagalah ikhlasnya setelah beramal. Ibu sekalian, yang paling susah adalah menjaga keikhlasan setelah beramal. Menjaga keikhlasan setelah beramal ini sangat sulit ibu sekalian, tapi bukan berarti tidak bisa. Dan waspadai 2 penyakit yang bisa menghapus amal soleh kita ibu sekalian. Waspadai 2 penyakit yang bisa menghapus amal
soleh. Apa itu dua hal yang bisa menghapus amal soleh? Pertama ria, yang kedua ujub. Ria, ibu sekalian, menghapus amal soleh sebelum kita lakukan. Jadi ria itu bisa menghapus di sini. Ria bisa menghapus amalan sebelum beramal dan bisa menghapus amalan ketika sedang beramal. Itu ria bisa menghapus di situ. Tapi yang bisa menghapus amal soleh setelah kita beramal, bu, ujub. Nah, waspadai dua penyakit ini. Makanya niat ikhlasnya dijaga dalam tiga hal ini. Ria menghapus amalan sebelum beramal dan menghapus amalan ketika sedang beramal, itu ria. Tapi yang menghapus amalan setelah beramal, ujub. Kita sudah beramal 10 tahun yang lalu, ibu. Kita sudah bangun masjid. Tapi muncul penyakit ujub di hati kita. Kalau bukan saya yang bangun masjid ini, nggak bakal jadi. Habis amal kita, ibu sekalian, terhapus karena ujub. Kita pengen dikenang. Kita pengen diketahui orang. Kita merasa diri kita lah yang paling berjasa di masjid ini. Kalau bukan saya, nah itu menghapus amal soleh, bu. Bahaya banget ini ujub. Bagaimana terapinya? Terapinya hanyalah satu ayat. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu, terapi penyakit ria. Betul-betul kita murnikan saya beribadah untuk Allah dan karena Allah. Itu terapi penyakit ria. Tapi penyakit ujub diterapi dengan wa iyyaka nasta'in. Bahwa saya bisa bangun masjid bukan karena saya hebat, bukan karena saya ada harta, tapi karena pertolongan Allah. Saya bisa pimpin majelis taklim sehingga istiqomah majelis taklim, bahkan bertambah pengikutnya bukan karena saya yang hebat, bukan karena saya pemimpinnya, tapi karena pertolongan Allah. Itulah terapi menyembuhkan penyakit ujub. Jangan sandarkan kehebatan pada diri kita, tapi sandarkanlah kehebatan pada Allah. Baik, kita lanjutkan ibu sekalian. Program yang ke-8, wa aqamus shalah, menegakkan solat, ibu sekalian. Maka keluarga harus betul-betul menjaga solat, ibu sekalian. Nah, ibu, di dalam surah Al-Mudatsir, ya, di surat Al-Mudatsir, ibu sekalian, nanti ibu bisa lihat dari ayat 38 sampai ayat 47 disebutkan ada 4 penyebab utama banyak anggota keluarga masuk neraka. Banyak anggota keluarga, terutama anak-anak yang masuk neraka. Anak kita yang anak muda, ya, itu banyak yang masuk neraka karena 4 hal penyebabnya. Nanti ibu lihat surat Al-Mudatsir dari ayat 38 sampai ayat yang ke-47, ibu sekalian. Saya sebutkan langsung 4 penyebab utamanya. Ketika nanti keluarganya sebagian masuk surga, itu kan dia cari tuh mana anggota keluarga lainnya. Istri mencari suami, suami mencari istrinya, anak mencari orang tua mencari anaknya. Ketika dia tidak temukan di surga, Allah perlihatkan ternyata yang dicari ada di neraka. Lalu Allah izinkan mereka berdialog, ibu sekalian. Allah izinkan mereka berdialog sehingga penghuni surga akan bertanya, "Masalakakum bisaqar?" Apa yang menyebabkan kamu terlempar ke dalam neraka dan kami dengan izin Allah bisa berada di surga? Nah, kemudian penghuni neraka ini menjawab ada 4 penyebab utamanya. Mereka mengatakan dengan penuh kesadaran, lam naku minal musallin. Ini penyebab pertama banyak anggota keluarga masuk neraka. Lam naku minal musallin, kami dahulu di dunia tidak sholat. Kami melihat bapak ibu sholat, tapi kami tidak sholat. Kami melihat saudara-saudari kami sholat, kami enggak sholat. Kami melihat kakek nenek kami sholat, kami tidak sholat. Ini penyebab pertama, ibu sekalian, lam naku minal musallin. Ada anggota keluarga masuk neraka, penyebab pertamanya tidak sholat. Jangan sampai kita, ibu sekalian, aktif pengajian, bapak kita, suami kita nggak sholat. Khawatir terpisah kita, ibu sekalian, di surga. Orang tua suami istri sholat, anaknya nggak sholat, bahaya, ibu sekalian. Anak-anaknya sholat, bapak ibunya nggak sholat, bahaya, terpisah nanti. Ini penyebab pertama terpisah di surga. Lam naku minal musallin. Yang kedua, walam naku nut'imul miskin. Kami ditakdirkan kaya di dunia, tapi kami bakhil untuk memberi makan kepada orang-orang miskin. Kami melupakan tetangga kami yang miskin, yang sedang kelaparan. Ada tetangga kami yang sedang sakit meringis, tidak ada biaya untuk berobat, kami tidak bantu, kami tidak tolong. Itu penyebab kedua, ibu sekalian. Penyebab yang ketiga adalah ini banyak terjadi kepada anak-anak kita, ibu sekalian. Wa kunna nakhudu mal khaidin. Wahai ayah, kami masuk neraka karena kami salah berteman.
Kami di dunia bergaul dengan orang-orang yang begal, kami pun jadi ikut begal. Ya, ada Bu di Bekasi, di rumah sakit mana tuh, ada videonya di YouTube. Seorang ibu rumah tangga yang menangisi anaknya di kamar jenazah sudah hangus. Kenapa? Anaknya dibakar massa karena ditangkap ketika aksi begal. Sang ibu mengatakan, apa motifnya anakku ikut begal? Padahal kami bukan orang miskin, kami orang mampu. Kata sang ibu, kami orang mampu, kebutuhan anak saya kuliah itu terpenuhi semuanya, nggak pernah ada tunggakan, bahkan kami beri uang belanja lebih daripada cukup. Nah, penyebabnya anaknya itu berkawan dengan begal dan dia baru ikut-ikutan, Bu, belum berpengalaman. Tapi kan masa tidak tahu ini baru atau lama. Begitu dia didapati karena dalam komplotan begal, orang-orang pada lari, kawan-kawannya, dia bingung dia mau kemana karena baru bergabung. Ditangkaplah dan dibakar massa, Ibu sekalian. Itu kejadiannya di Bekasi, Bu sekalian. Saya lihat di YouTube. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik, Ibu sekalian. Jadi di antara penyebab ada banyak orang masuk neraka karena salah memilih teman. Wa kunna nakhudhu ma'al khaidin. Kami di dunia salah memilih teman. Kami bergaul dengan orang yang tidak sholat, kami bergaul dengan penjudi, kami bergaul dengan pencuri. Kami jadi pencuri, jadi penjudi. Ya. Kemudian Ibu sekalian, penyebab yang keempat adalah wa kunna nukadzibu biyaumiddin. Dahulu kami di dunia tidak percaya dengan hari akhirat. Apa sih siksa kubur itu? Emang kamu lihat siksa kubur? Akhirnya dia tidak percaya dengan siksa kubur, tidak percaya dengan mizan, akhirnya kemudian dia mengatakan, kami terus-terusan dalam perbuatan-perbuatan tadi, tidak bertobat sampai datang kematian. Ya, wa kunna nukadzibu biyaumiddin hatta atana al-yaqin. Datang kematian kami tidak bertobat kepada Allah, maka kekallah di dalam neraka atau terpisah dengan anggota keluarganya di surga. Maka Ibu sekalian, istiqomah menegakkan sholat. Yang kesembilan, cinta berinfak, Ibu sekalian. Wa anfaqu mimma razaqnahum sirran wa alaniyah, yaitu berinfak dengan apa yang Allah rezekikan, sirran wa alaniyah, dengan sembunyi-sembunyi atau terang-terangan. Jadi Ibu sekalian, berinfak boleh diam-diam, boleh terang-terangan. Yang tidak boleh diam-diam tidak berinfak. Nah, itu yang tidak boleh, Ibu sekalian. Celengan lewat pura-pura berzikir, ya. Itu yang tidak boleh. Tapi Ibu sekalian, berinfak boleh diam-diam, boleh terang-terangan, dan tidak akan merusak niat. Selagi niat kita adalah untuk perjanjian dengan Allah. Maka Allah mengatakan dalam surat Fatir ayat 29, ya. Allah mengatakan wa anfaqu mimma razaqnahum yarjuna tijaratan lan tabur. Dan orang-orang yang menginfakkan hartanya, baik kemudian diam-diam atau terang-terangan, mereka semata-mata mengharapkan perdagangan dengan Allah, dan perdagangan dengan Allah perdagangan yang tidak akan pernah merugi. Jadi niatnya tidak berubah, dilihat orang nggak dilihat orang tetap berinfak, diliput media tidak diliput media tetap berinfak, diumumkan namanya tidak diumumkan namanya tetap berinfak. Hatinya sudah tidak lagi bergantung dengan ditahu manusia atau tidak. Hatinya tidak lagi merasa harus disebut namanya. Kok nama saya nggak disebut? Sudah disebut namanya, kenapa gelar saya nggak disebut? Padahal saya berinfak paling banyak di masjid ini. Nah, Ibu sekalian, kita hanya mengharapkan perdagangan dengan Allah meskipun tidak terkenal di mata manusia. Maka bergaya hidup sedekah. Yang terakhir Ibu sekalian, wa yadra'una bil hasanah as-sayyi'ah, bahwa calon penghuni surga itu hatinya lapang dan luas, Ibu sekalian. Ya, hatinya lapang dan luas, makanya mereka membalas kezaliman dengan kebaikan, mudah memaafkan dan tidak menyimpan dendam dan kebencian. Makanya Allah sebutkan salah satu karakter calon penghuni surga di surat Ali Imran ayat 134, wal kadziminal ghaidha wal afina 'anin nas wallahu yuhibbul muhsinin. Mereka menahan diri dari marah dan memaafkan orang-orang yang menzoliminya, meskipun yang menzoliminya tidak datang minta maaf. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat ihsan. Kenapa dia mudah memaafkan? Karena hatinya lapang, hatinya luas, Ibu sekalian. Hatinya lapang, hatinya luas. Kalau ruangan di rumah kita luas, Ibu sekalian, ada ruangan yang luas di rumah kita, jangankan barang-barang yang berguna, barang-barang tidak berguna bisa ditata dengan rapi.
Tapi kalau ruangannya sempit, jangankan barang-barang tidak berguna, barang-barang berguna kadang jadi masalah. Ini kulkas mau disimpan di mana, ini meja mau disimpan di mana. Jadi masalah, jadi stres karena ruangannya sempit, ibu sekalian. Apalagi barang-barang tidak berguna ada juga di dalam rumah. Makanya kalau hatinya lapang, ibu sekalian, jangankan barang-barang bermanfaat, barang tidak bermanfaat bisa ditata sehingga tidak menyebabkan masalah. Itulah kelapangan dan keluasan hati orang-orang yang beriman kepada Allah. Baik ibu sekalian, inilah 10 program ahli surga. Mohon maaf, 10 program bersama keluarga masuk surga. Kalau 10 program dijalankan, Allah mengatakan begini, Jannatu Adenin, Allah siapkan surga Aden, yadkhulunaha, dia akan masuk ke dalam surga itu. Wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim, suami istri dengan anak-anaknya, keturunannya, kakek neneknya masuk semua ibu sekalian. Kalau 10 program ini dijalankan dari generasi ke generasi. Wal malaikatu, dan datang malaikat-malaikat, yadkhuluna alaihim, yang mendatangi mereka, min kulli bab, jadi semua pintu akan terbuka untuk mereka ibu sekalian. Malaikat datang dari berbagai pintu surga dan mempersilahkan mereka masuk. Malaikat mengatakan, salamun alaikum bima sabartum, keselamatan bagi kalian satu anggota keluarga karena kesabaran kalian. Inilah sebaik-baiknya nikmat. Boleh kalian masuk dari pintu mana saja kalian mau. Ya, bebas dari pintu mana saja. Ada orang masuk surga karena pintu puasa, ada orang masuk surga karena pintu sholat. Tapi yang menjalankan 10 program tadi, datang malaikat dari berbagai pintu mempersilahkan, mau pilih pintu yang mana silakan masuk. Luar biasa ibu sekalian. Sehingga inilah yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Dan mohon maaf ibu sekalian, saya sudah melebihi dari batas waktu yang telah diamanahkan untuk disampaikan. Mohon izin ya ibu, mohon ridho. Saya kembalikan kepada ustazah kita sebagai moderator. Jazakallahu khairan kepada Ustaz yang telah memberikan tausiahnya kepada kami semua. Dan semoga kami dan keluarga bisa menjalani poin-poin yang telah Ustaz sampaikan. Selanjutnya sesi tanya jawab, mungkin ada beberapa yang disampaikan. Silakan untuk para jamaah sekalian. Ada yang bertanya? Materinya insya Allah akan saya bagikan nanti ya. Saya kirim ke penanggung jawab saja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan masalah al-bagio ya? Al-bagio. Ya. Kalau misalnya orang yang berhutangnya itu udah, misalnya nanti kira-kira tanggal segitu, tapi tanggal segitu udah saya 1 bulan nih, nggak juga bayar. Terus kita kayaknya dia kayak mau memutuskan sudah ini tadi. Jadi kayaknya tidak mau dihubungin lagi. Apa yang harus kita lakukan ya? Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahabatihi ajmain, amma ba'du. Nah ibu sekalian yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, pertama tugas kita adalah wazakir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan kepada orang-orang yang beriman, sebab peringatan itu bermanfaat. Maka ketika kita sahibul hak, dalam arti kitalah pemilik hak, kita wajib pula mengingatkan akan kelalaiannya, sebab dia berbuat kezoliman ibu sekalian. Ketika kemudian jatuh tempo dia belum bayar, kita ingatkan. Kalau perlu beberapa hari sebelumnya kita ingatkan, supaya dia tidak terjatuh pada kezoliman. Ingatkan dia. Kita juga harus menginginkan kebaikan bagi saudara kita, kita ingatkan. Yang kedua ibu sekalian, senantiasa mendoakannya. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, da'watul mar'i li akhihi inda zahri ghaibihi mustajab. Doa seseorang untuk orang lain dikala orang itu tidak tahu dia didoakan, mustajab. Doakan dia. Apa yang kita doakan? Doakan 7 hal. Doakan 7 hal untuknya. Pertama, doakan Allahumma aksir malahu, ya Allah banyakkanlah hartanya. Yang kedua, wa waladahu, ya Allah banyakkan dan baguskan keturunannya, moga-moga keturunannya baik, tidak bakhil keturunannya kepadanya. Wa barik lahu fima ataitahu, ya Allah berikan keberkahan kepada apa yang kau rezekikan pada mereka, kepadanya, kita sebut namanya.
Yang keempat, wa'atil hayatahu fi ta'atik, panjangkan umurnya dalam ketaatan padamu. Jangan sampai dia mati dia berbuat zalim. Yang kelima, kita doakan wa ahsin a'malahu, baguskan amal solehnya, termasuk supaya dia sadar jangan dia nunda-nunda utang. Yang kelima, yang keberapa? Yang keenam, waqfir lahu, ampuni dosanya, kekeliruannya, kesalahannya dan kebodohannya. Dan yang ketujuh, ya Allah masukkan dia ke dalam surgamu. Kalau kita doakan 7 hal ini Ibu sekalian kepada siapapun, bahkan kepada musuh, kita akan dapati dia akan berbuat baik pada diri kita. Orang yang tadinya malas-malas bayar hutang ke kita, kita doakan 7, dia tidak perlu tahu kita doakan, Bu. Tapi yakinilah doa kita ini akan mengetuk hatinya dengan izin Allah, dia akan sadar, Allah beri dia perbaikan. Makanya kata para ulama mengatakan, asli hayataka bainallah yusli hayataka bainan nas. Kalau kamu baguskan hubunganmu dengan Allah dan kamu hilangkan kebencian di hatimu kepada manusia, maka Allah akan memperbaiki urusan-urusan manusia kepadamu. Artinya orang-orang yang berurusan dengan kita, yang bermasalah dengan kita, Allah baguskan urusannya dengan diri kita, Ibu sekalian. Yang tadinya dia dendam, dia benci ke kita, akan menjadi baik. Yang tadinya dia malas berhutang, akan menjadi lancar berhutangnya. Doakan Ibu sekalian. Ya, doakan. Yang lebih dahsyat lagi Ibu sekalian, kita mengikuti itu tadi tips kedua tadi ya. Yang pertama tadi adalah ingatkan, karena kita sahibul hak, berikan peringatan supaya dia tidak terjatuh pada kezaliman. Itu dasarnya surat Az-Zariyat ayat 55. Kemudian yang kedua adalah mendoakannya. Dan Nabi ini, hadisnya adalah doa Nabi, bahwa da'watul mar'i li akhi inda zohri ghaibi mustajab. Doa kita untuk orang lain dikala orang itu tidak tahu, kita doakan mustajab. Dan doakan dia 7 hal. Dengan doa ini Allah akan perbaiki urusan dia dengan kita. Yang ketiga Ibu sekalian, amalkan Al-Baqarah 280. Amalkan Al-Baqarah 280. Apa itu? Yang pertama Allah katakan, wa in kana zu uzratin fanaziratun ila maisarah. Kalau kita dapati kabar, dapati berita ternyata dia sulit membayar Ibu sekalian, berikan tangguh. Berikan kelonggaran. Jika kita berikan kelonggaran sampai dia mampu Ibu sekalian, maka derajat kita terus bertambah. Derajat kita terus bertambah. Ya, dan kita akan mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah. Ternyata memang dia kesulitan banget bayar Ibu sekalian. Kita tunggu 1 tahun dia masih sulit bayar. 2 tahun juga belum dia lunasi karena memang sulit hidupnya. Maka ayat yang terakhir dari Al-Baqarah 80 tadi Allah mengatakan, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kamu putihkan hutangnya, kamu bebaskan hutangnya, berarti kamu bersedekah kepadanya, maka itu lebih baik sekiranya kamu mengetahui, karena Allah yang akan membayarnya, dan Allah akan membayarnya dengan berlipat ganda, dan Allah akan membayarnya dengan mengampunkan dosamu. Dasarnya dalilnya surat At-Taghabun ayat 17. In tuqridullaha qardan hasana yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Kalau kita bersedekah kepada manusia, termasuk kita putihkan hutangnya, berarti kita sedang berinfak kepada Allah. Dan Allah menamakan kamu sedang memberikan pinjaman kepada Allah. Intuk ridullah qardan hasana. Apabila kamu beri pinjaman kepada Allah, kenapa Allah namakan itu pinjaman kepada Allah? Karena Allah pasti akan menggantinya. Bagaimana Allah menggantinya? Yudha'ifhu lakum, Allah akan mengembalikan dalam bentuk membanyakkan hartamu dengan cara-cara yang Allah kehendaki. Allah banyakkan harta kita, bukan cuma sampai di situ. Wa yaghfir lakum, Allah ampunkan dosa kita. Maka Ibu sekalian, kalau ternyata memang dia kesulitan banget, putihkan. Saya kadang juga dengan izin Allah saya belajar Ibu sekalian. Kadang ada orang mampu tapi susah ditagih, sampai setahun dia belum bayar-bayar hutangnya Ibu sekalian. Itu akhirnya saya putihkan saja. Saya kabar dia, saya SMS dia, akhi alhamdulillah Allah melapangkan rezeki, hutang antum telah diputihkan. Ada orang yang dibuka hatinya oleh Allah untuk membayarkan hutangmu. Padahal kita sendiri sebenarnya yang memutihkan hutangnya, tapi kita tidak pengen dia tahu kalau kita untuk menjaga harga dirinya juga. Saya katakan padanya, ada yang mengenali antum dan dengan izin Allah, Allah buka hatinya melunaskan hutang antum, diputihkan hutang antum. Masya Allah, terima kasih, didoakan Ibu sekalian. Tapi setelah itu ternyata Allah datangkan rezeki kepada kita dari berbagai arah. Ada banyak orang yang sudah susah ditagih, Bu sekalian, putihkan saja dan kabari ke dia. Jangan juga hitung-hitungan dengan Allah. Kita pakai syarat lagi dengan Allah.
Kalau saya putih, kalau dia tidak bisa bayar sampai mati, udah deh saya putihkan. Tapi kalau dia bisa bayar, saya terima. Ini kita masih hitung-hitungan dengan Allah, ibu sekalian. Kita masih ragu kalau Allah akan membalas. Ya kalau kita masih menunggu, berikan kemudahan, kelonggaran. Kalau memang kemudian kita rasa dia berat, ya udah putihkan saja. Allah yang akan menggantinya. Makanya Allah bilang, wa antasaddaqu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Kalau kamu putihkan, itu lebih baik kalau kamu mengetahuinya. Al-Baqarah 280. Begitu Bu ya yang kita lakukan. Ada yang lain Ibu? Silakan. Cukup ya? Oh iya, insya Allah yang kesempatan Bu ya. Materinya akan saya kirim Ibu, nanti diminta sama penanggung jawab acara aja ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Cukup jawabannya Bu ya, jelas. Ibu-ibu jemaah Majelis Taklim Bobotoba, sebelum acara taklim ditutup, ada beberapa pengumuman. Untuk taklim pekan depan tanggal 15 Juni 2023 bertepatan dengan 26 Dzulqa'dah 1444 Hijriah akan diisi oleh Ustadz Abu Asmande dengan tema keutamaan akhlak mulia. Lanjut dengan pekan keempatnya, ibu-ibu, dimohon kehadirannya pekan keempat, yaitu diisi oleh Dr. Jibril Akbar. Diganti ya pada hari Rabu tanggal 21 Juni jam 9.30 sampai jam 11.30 dengan tema Bukan ala Rasulullah. Dimohon kehadiran